Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, kita akan langsung malam hari ini untuk masuk dalam pelajaran kita bersama-sama. Kita masih membahas malam hari ini, pelajarannya masih tentang proses pendewasaan, ya. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas 2 sesi, ya, tentang proses pendewasaan, bagaimana kita menjadi dewasa itu, kita memahami, ya, pertama, ketika kita diselamatkan, ya, dengan iman kita mengundang Tuhan Yesus, kita memang ditebus, saudara. Tapi penebusan yang terjadi itu hanya secara hukum, sehingga bisa dikatakan kita ditebus secara hukum, ya. Nah, contoh ketika Anda membaca Yohanes 1 ayat 12, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi hak, betul? Untuk menjadi anak Allah. Pertanyaannya, apakah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu anak Allah? Nah, ini saudara, ya, kita melihat, kadang-kadang kita meragukan, anak Allah kok begitu ya? Jadi, hakikat anak Allah itu belum benar-benar terjadi. Tapi dia punya status. Status itu didapatkan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia ditebus dari orang dunia jadi anaknya manusia yang berdosa, mewarisi segala macam aneka kutuk itu, sekarang dievakuasi. Ya, kamu sekarang, ya, boleh pegang ini. Ini masa depanmu. Ini merupakan destiny, ya, merupakan tujuan. Ketika aku memanggil kamu, aku panggil kamu supaya kamu jadi anak Allah itu. Nah, oleh karena itu, tidak boleh kita berhenti hanya memiliki status. Kalau Anda hanya menjadi anak Allah secara status saja, artinya Anda baru ditebus secara hukum. Nah, oleh sebab itu, bagian yang kedua kemarin kita sudah membahas bagaimana kita ditebus secara fakta, ya. Nah, artinya saudara, ada penebusan kembali, ya. Serahkan dirimu, minta untuk Tuhan menebus Anda kembali. Nah, ketika penebusan secara fakta ini terjadi, dilakukan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Anda? Ketika Anda menyerahkan diri kepada Tuhan untuk ditebus kembali, Tuhan akan bersihkan hidup Anda dari semua hal-hal yang bersifat daging, ya. Nah, saudara, status itu nggak akan pernah terjadi, ya, menjadi sebuah kenyataan karena ada yang disebut daging, ya, yang menghambat, menghalangi terjadinya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Anda. Roh itu penurut, daging itu lemah. Artinya apa? Daging itu enggak berkuasa, ya. Daging itu enggak mampu untuk apa ya? Memenuhi apa yang sebenarnya Allah mau inginkan. Kenapa? Daging itu selalu banyak alasannya. Banyak alasannya, ya. Umpama saya bilang begini sama Pak Joni, ya. Pak Joni itu kan anak Allah, ya. Menurut Yohanes 1 ayat 12, ya. Tapi kok Pak Joni begitu sih? Anak Allah kan nggak boleh begitu kan? Tapi ya gimana lah Pak? Ya, saya kan masih manusia juga. Saya kan masih hidup dalam daging juga. Nah itu saudara, ya. Jadi faktor daging itu, ya, membuat Pak Joni itu nggak bisa dikatrol naik, betul? Daging itu menjadi alasan untuk berhenti mengalami stagnan di situ gitu loh. Nah, oleh sebab itu, cara Tuhan untuk Anda supaya bisa melompat, dan seperti apa yang Tuhan janjikan kepada Anda, caranya cuma satu, buang semua daging itu. Ya, hidup dalam daging itu nggak ada yang berkenan kepada Allah. Nanti Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda, dia akan menyelidiki segala sesuatu, dibongkar. Tadi malam saya sudah katakan, ya, nah, bagaimana Anda harus kooperatif dengan Roh Kudus, ya. Kooperatif dengan Roh Kudus. Jadi setiap hari Roh Kudus itu nanti akan melakukan pembersihan di dalam hidup kita ini. Namun saudara,
Karena manusia itu sudah diberi hak bebas oleh Allah, ya, hak kemerdekaan itu, Allah nggak bisa intervensi, Allah nggak bisa melakukan apa-apa tanpa izin Anda, betul ya? Tanpa izin Anda. Pak, tapi kan Allah Maha Kuasa, betul. Tapi hak itu loh, saudara, ya, pribadi Anda itu kan diberi free will itu, ya, kehendakmu itu nggak bisa dilanggar oleh Allah. Kalau Anda mau, Anda menyerah kepada Allah, dengan cepat Allah dengan leluasa akan mengubah dalam kehidupan Anda. Oke, saudara, ya, malam hari ini, ya, tadi malam terakhir kita membahas tentang prosedur umum, ya, tentang prosedur umum. Ini yang akan terjadi kepada semua orang, saudara. Saya ulang sedikit tentang prosedur umum, ya. Paulus dan sebenarnya juga semua hamba Tuhan akan tiba pada suatu saat di mana dia dibawa oleh Roh Kudus kepada kesadaran adanya hukum Taurat yang masih menguasai mereka dan bangkitnya berbagai sifat kedagingan yang harus dilawan sampai menang. Saat pencobaan yang gawat itu datang, Paulus akan menyadari bahwa kekuatan dagingnya tak mampu melawan dosa. Saat itu penting sekali untuk berteriak dan meminta kuasa Tuhan yang menebusnya, ya. Jadi perlu Tuhan. Ini semuanya terjadi dalam rangka Roh Kudus mengizinkan sifat daging itu muncul ke permukaan untuk dibasmi habis, ya. Selanjutnya, setelah kemenangan tercapai, anak Allah yang sebenarnya akan memanifestasikan dirinya dan menjelma sepenuhnya, maka cloning Yesus itu mencapai kepenuhannya. Nah, saudara, jadi Yesus itu akan muncul pribadinya dan itu akan bermanifestasi di dalam kehidupan Anda kalau penghalangnya disingkirkan. Penghalang manifestasi Yesus dalam hidup Anda itu apa? Daging. Betul ya? Daging dan segala keinginannya itu loh. Jangan hidup dalam daging, hidup dalam roh. Ketika orang hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, roh itu akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya Anda adalah anak Allah. Amin. Kebenarannya Anda adalah anak Allah. Saudara, ketika manusia diciptakan, ya, Adam itu anaknya siapa, saudara? Adam itu anaknya siapa? Adam itu anaknya Allah, tahu nggak? Ya, Adam itu anaknya Allah. Jadi bapaknya Adam itu namanya Allah. Anda tahu kalau hubungan, ya, antara bapak dan anak itu, kalau anak itu membanggakan tentang bapaknya, kamu belum tahu ya siapa bapakku. Nah, saudara, pasti ada sesuatu nilai plus, ya, di dalam diri bapak itu, sehingga Anda membanggakan dan mengandalkan bapakmu. Amin. Nah, manusia itu sebenarnya awalnya bapaknya adalah Allah. Amin. Jadi boleh disebut manusia itu sebenarnya anaknya Allah. Tapi ketika ditipu oleh iblis, ya, lalu diperbudak oleh sistem dunia ini, nah, mulai menjadi hamba dunia, hamba dosa. Lalu Tuhan menebus Anda, dikembalikan kembali kesadaran Anda, supaya Anda nangkep Anda itu adalah anak Allah, sejatinya anak Allah. Nah, kenapa hal itu nggak bermanifestasi dalam hidup Anda? Karena dagingmu terlalu kuat. Efesus 4 ayat 13, mari kita baca sama-sama. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan di sini, ya. Jadi perjuangan kita, perjalanan kerohanian kita ini harus sampai kita semua mencapai kesatuan iman, yakin dan mengetahui yang benar tentang anak Allah itu loh. Ya, yaitu sebuah kedewasaan yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita mengalami tingkat-tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Nah, siapa kemarin ikut
seminar, ya. Nah, yang ikut seminar saya bahas tentang the fullness of Christ, ya. Nah, kepenuhan Kristus. Ya, kepenuhan Kristus. Itu targetnya. Penuh seperti Kristus. Amin. Sepenuh-penuhnya. Nah, bagaimana Anda disebut penuh seperti Kristus itu? Bukan casingnya persoalannya. Ya. Bukan casingnya. Tapi persoalannya adalah isinya sekarang. Betul? Di dalam diri saya ini, dalam diri Gideon ini isinya siapa? Paulus mengatakan begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Apakah wajahnya Paulus berubah? Enggak, betul ya? Tetap saja wajahnya begitu. Apakah kulitnya, warna kulitnya dia berubah? Enggak juga. Ketika dia kepenuhan Kristus tetap aja seperti itu. Tapi apa saudara yang terjadi? Paulus punya pikiran Kristus, Paulus punya perasaan Kristus, itu semua inner. Sesuatu yang ada dari dalam diri Paulus itu loh. Itu yang menentukan, boleh dilihat, Anda itu mengalami kepenuhan Kristus atau tidak, betul? Nah, jadi Anda harus buang semua hal-hal yang sifatnya duniawi, supaya Kristus itu benar-benar penuh di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Oke, saudara. Proses ini sebenarnya terjadi dalam hidup semua hamba Tuhan. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak memahami proses ini, sehingga banyak yang gagal dalam proses ya penebusan dan menjadi contoh kegagalan Kristen, orang Kristen yang sangat memalukan. Ya, ada beberapa orang ya dia bilang ya apa bahwa kekristenan itu ya terimalah apa adanya seperti itu, nggak perlu ada proses dalam pertumbuhan kekristenan kita ini. Nah, saya tidak bicara saudara, apa yang kami ajarkan ini bukan ajaran Kristen progresif ya. Ini beda ya. Nah, saya bicara tentang proses seperti ini bukan berarti ini aliran Kristen progresif, bukan ya. Nah, Anda tahu sedikit ya, ini satu apa namanya, hal yang harus Bapak Ibu Saudara mengerti, bahwa sekarang lagi muncul maraknya ya satu yang menghebohkan, satu aliran namanya Kristen progresif ya. Nah, Kristen progresif itu sebenarnya dia apa ya? Jadi jalan menuju ke surga itu beraneka ragam gitu loh istilahnya. Ya, enggak hanya percaya kepada Tuhan Yesus tok. Ya, ada sesuatu yang harus dilakukan ya, lah dengan perbuatan baik ini dan itu nanti walaupun nggak percaya Tuhan Yesus bisa masuk ke surga dan gitu ya. Nah kurang lebihnya begitu. Nanti Anda bisa cari di internet banyak sekali ya hamba-hamba Tuhan yang telah mengupload penjelasan tentang Kristen progresif itu. Tapi progres atau pertumbuhan yang harus kita lakukan ini di dalam Kristus. Dasarnya kita percaya penebusan Yesus. Kita telah ditebus. Setelah kita ditebus, di dalam penebusan Allah ini Anda nggak diam. Betul ya? Untuk mencapai loadingnya sampai Anda mengalami kepenuhan Kristus itu, Anda harus mengerjakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu atas hidup Anda. Betul? Nah, harus diperbaharui dari hari lepas hari. Harus ada perubahan dalam kehidupan kita ini hari lepas hari. Itu namanya ditebus dan diubah oleh Allah. Kalau seorang hamba Tuhan ya, mereka nggak percaya akan hal ini. Ini merupakan contoh kegagalan ya yang sangat memalukan ya. Ada orang ya, dulu pernah waktu kita gencar-gencarnya masih dalam pelajaran pelepasan ya, itu zaman kita masih di rumah doa segala bangsa dulu ya, ada seorang hamba Tuhan hebat tuh di Amerika, dia nggak percaya saudara adanya pelepasan ya, sampai akhirnya dia menulis buku itu judulnya Rumah Hantu, nggak salah ya. Nah itu sudah diterjemahkan judul Rumah Hantu ya, intinya apa, pokoknya dengan perbuatannya, karena dia cukup ya menjadi anak muda yang hebat dan sebagainya, punya potensi, lalu pengikutnya banyak dan luar biasa. Lalu apa yang terjadi?
Setelah itu dia jatuh ya dalam hubungan sesama jenis, homoseksual. Kok kaget seluruh dunia itu ya. Nah, itu orang nggak percaya pelepasan. Lalu akhirnya dibimbing oleh seorang hamba Tuhan senior di Amerika. Nah, sekarang boleh melayani lagi. Tapi awalnya sudah itu menghebohkan sekali. Ya, saya nggak sebut namanya, pasti Anda tahu semuanya. Kalau nggak tahu, cari tahu sama sebelah Anda. Siapa sih yang dimaksud Pak Gideon itu? Ya. Nah, itu gara-gara dia nggak percaya pelepasan gitu ya. Nggak butuh dilepasin. Ya. Nah, saudara, harus ada sesuatu yang dibersihkan. Ketika dia nggak mau bertumbuh, nggak mau dibersihkan, ditebus ulang oleh Tuhan seperti itu, dia menjadi contoh yang sangat memalukan tuh. Kenapa? Ini hamba Tuhan nggak mengalami atau nggak memahami tentang sebuah proses di dalam kehidupan ini. Nah, hati-hati juga sudah dengan namanya hypergrace ya. Itu hati-hati juga, ya. Makanya kami tidak sepakat dengan hypergrace. Saya setuju kalau grace itu hyper, ya. Tapi aliran hypergrace itu juga begitu. Nggak usah gini-gini lagi, cukup itu, gitu ya. Ya sudah dikerjakan Tuhan begitu, gitu ya. Nah, gitu. Kelihatannya rohani banget, saudara. Ya, nah, tapi saudara, itu menjebakan. Untuk apa? Orang tidak memahami sebuah proses. Kita ditebus secara hukum, dan kita juga harus ditebus secara fakta dengan cara mengalami prosedur umum seperti ini. Amin. Betapa sering kita baca tentang jatuhnya hamba Tuhan ini dan hamba Tuhan itu dalam perzinahan dan homoseksual. Tentu banyak lagi yang jatuhnya di daerah penyalahgunaan uang alias korupsi. Kalau saja mereka mengerti bahwa itu sebenarnya suatu prosedur umum yang harus dimenangkan untuk memasuki kedewasaan manusia roh, mereka sepenuhnya ceritanya pasti akan berbeda. Amin. Bila Anda telah mengalami proses seperti ini, dalam satu bidang dan lulus, itu tak berarti bahwa Anda sudah berhenti ditebus selamanya, saudara. Ya, tetapi tetap berjaga dan berwaspadalah, karena Roh Kudus masih akan mengeluarkan benih dosa yang tersembunyi dari daging Anda di bidang lain, sampai Anda didapati tak bercacat dan tak berkerut sama sekali. Jadi Anda ditebus secara fakta ini continue, saudara. Nggak cukup, oh aku udah ditebus dari roh perzinahan. Mungkin masih ada roh licik atau roh penipu atau roh apa yang dalam diri Anda yang belum dikeluarkan. Sampai kapan berhentinya? Sampai nanti Anda didapati tidak ada cacat, tidak ada kerut di dalam dirimu. Alias apa? Sempurna, betul? Kalau belum sempurna, prosesnya belum selesai. Amin. Ya, belum selesai. Nah, muncul pertanyaan sekarang, mengapa dan mengapa? Ya, karena Anda tak pernah tahu benih dosa yang menurun di dalam daging Anda yang berasal dari kakek moyang sampai 10 turunan ke atas, bukan? Tapi Roh Kudus tahu dan mengeluarkannya semua agar dapat dicabut sampai bersih. Kadang-kadang kita tidak tahu sejarah hidup kita. Kita itu anaknya siapa, kita keturunan siapa, kita mewarisi dosa apa. Ya, mungkin ada ikatan perjanjian yang dilakukan oleh kakek moyang kita. Ya, sampai mereka mengikat perjanjian sampai keturunan yang keempat, keturunan yang ketujuh, bahkan keturunan yang ke-10. Nah, mungkin bukan Anda pelakunya, tapi Anda adalah korbannya. Nah, benih roh itu masih ada di dalam diri Anda karena dititipkan. Karena Anda mewarisi itu ya, dari kakek moyang Anda itu. Makanya izinkan Roh Kudus untuk membongkar semuanya, supaya itu bisa terkuak dan Anda boleh dimerdekakan. Contoh saudara ya, Ulangan 23 ayat 2 dikatakan, seorang anak haram janganlah masuk jamaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jamaah Tuhan. Ya, anak haram nggak boleh masuk jamaah Tuhan. 10 generasi sudah. Kalau satu generasi itu dihitung 60 tahun saudara ya. Kalau 10 generasi artinya apa?
600 tahun, bukan? Anda ingat ya ketika Yosua mengutuk Yeriko? Nah, itu kutukan yang diucapkan oleh Yosua itu dampaknya masih ada sampai zamannya Elisa, sehingga Elisa membuat mujizat, yaitu menyehatkan air di Yeriko, betul? Betul, saudara, ya toh? Itu Yeriko dikutuk betul-betul. Yang membangun kota itu juga seperti apa yang dikatakan Yosua, ya. Dengan anak sulungnya, ya, dia memasang pondasinya. Dengan anak bungsunya, dia memasang pintu gerbangnya. Ada yang nekat, betul-betul terjadi, saudara. Nah, itu kutuk, ya, sampai generasi ke generasi, sampai generasi ke-10 itu bisa terjadi. Nah, mungkin kita nggak ngerti. Makanya saudara, kalau Anda mencoba untuk mencari tahu sendiri, mungkin Anda juga bingung ya. Mesti tanya siapa lagi ya, segala macam. Nah, oleh karena itu, Roh Kudus diberikan ya kepada Anda, tinggal di dalam diri Anda. Salah satu tugasnya adalah menyelidiki segala sesuatu. Amin. Nah, Anda jangan introspeksi. Minta Roh Kudus menyelidiki dan membongkar semua apa yang perlu diangkat dan dibongkar. Silahkan Roh Kudus lakukan. Aku beri otoritas 100%, lakukan atas hidupku. Biasanya Anda langsung pusing-pusing, mual-mual gitu ya. Lalu teringat-ingat, kenapa ya saya kok jadi begini? Kenapa pikiran saya ini sekarang penuh dengan perzinahan ya? Nah, itu artinya di dalam dirimu ada mengandung unsur perzinahan yang dimunculkan oleh Roh Kudus sampai akhirnya Anda berpikir seperti itu. Nah, dengan dimunculkan, artinya Anda dengan mudah sekarang menolaknya, bukan? Kalau Anda nggak mampu menolak sendiri, ya Anda pergi ke bengkel boleh. Nanti hari Sabtu kita ada bengkel. Pak, setelah saya beri otoritas kepada Roh Kudus, kenapa Pak setiap hari ini saya kok punya pikiran begini-begini? Saya nggak ngerti Pak caranya untuk melepaskan gini. Ya udah ke bengkel aja, ya nanti tak oprek di sana. Ya, nah nanti tak oprek di sana, ya perlu diberesin, ya. Ada amplas, ada gerindra di situ, ya, ketek semuanya gitu, bersihkan semuanya di bengkel itu, amin. Nah, tapi dengan mudah karena Roh Kudus sudah memunculkan apa yang harus dibuang dari diri Anda, nangkep ya? Nah, saudara, Ulangan 23 ayat 3-nya dikatakan begini, ya, dan ayat 4. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalanan keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Beliam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Ya, nah saudara, ada kutuk juga sih ya. Ketika bangsa Israel masuk tanah perjanjian, ada dua bangsa yang tidak menyambut bangsa ini. Lalu bangsa ini ditandai oleh Tuhan Allah. Nanti kalau semua sudah ditundukkan, ditaklukkan, tandai dua bangsa ini, ya. Nah, ini Moab ini, ya. Nah, ini karena tidak mau, ya. Amon dan Moab ini nggak menyambut, ya. Itu jadi barang tumpas yang harus ditumpas oleh Tuhan. Nah, saudara, keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jamaah Tuhan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, berikutnya, saudara, bagaimana, saudara, sekarang peran pembimbing, ya? Mungkin Anda punya para mentor, ya, pembimbing. Banyak orang kadang-kadang butuh arahan, butuh bimbingan dan sebagainya, ya. Tapi banyak juga orang-orang itu bersikap ya kepada pembimbing mentornya atau itu hamba Tuhan, pendetanya, gembalanya dan sebagainya. Mereka itu berlindung di bawah ya perlindungan gembala itu. Wah, pokoknya biar gembalanya yang bekerja, aku pokoknya terima hasilnya saja. Ya. Sebenarnya nggak boleh begitu, saudara. Ya, itu bisa meringankan beban Anda, itu bisa juga, ya. Jadi hamba Tuhan yang berperang, ya, Anda tinggal menikmati hasilnya.
Nah, ada beberapa orang ya itu berkata gitu, Pak, gitu, tolong Pak doain saya. Sehingga orang yang diminta untuk mendoakan itu dia berjuang berdoa terus sampai orang itu mengalami kelegaan. Ya, tapi walaupun bebannya hilang, orang itu nggak pernah mengalami progres, ya, nggak pernah mengalami pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu dihasilkan karena Anda punya pengalaman, ya, berjuang dan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Nah, tahu artinya menang. Itu yang sering saya ingin ya munculkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kadang-kadang ada beberapa orang minta ya untuk didoain dalam ini dalam itu. Tapi saya lihat nih kondisinya, kayaknya dia bisa ini dilatih, ya. Tapi kadang-kadang orang salah paham, ya. Kenapa sih Pak Gideon nggak mau doain saya begini-begini? Kok saya malah sepertinya dibiarkan? Sebenarnya bukan dibiarkan. Saya tetap mengawasi Bapak Ibu Saudara. Di mana, bagaimana Anda menyikapi persoalan yang Anda hadapi itu. Karena Anda sudah belajar di kelas pemuridan seperti ini, harusnya Anda tahu caranya Anda bertindak. Cuman Anda malas untuk melakukannya. Nah, disinilah kadang-kadang saya harus pakai gelar baru dulu, gelar Raja Tega dulu ya. Teganya kau. Supaya apa, saudara? Supaya saya boleh melihat, ya, Anda bisa enggak? Anda mampu enggak? Ya. Nah, ada beberapa orang langsung nangkep ketika mereka ngerti apa yang saya lakukan. Terima kasih Pak atas kecuekan Bapak. Ya, ya, untung Bapak cuek. Kalau Bapak nggak cuek, saya nggak ngerti artinya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Oke. Ya, nah, akhirnya orang ngerti kenapa saya cuek. Gitu. Nah, bukan berarti saya membiarkan Bapak Ibu Saudara, tapi saya sedang melatih supaya Bapak Ibu Saudara punya pengalaman, ya. Nanti Roh Kudus akan memberikan hikmat menuntun Anda dari kemenangan kepada kemenangan. Lah dibutuhkan peranan pembimbing seperti ini. Saat-saat seperti itu, ya, dalam proses pendewasaan ini, Roh Kudus sedang membimbing hamba Allah itu ke dalam proses pendewasaan. Ia harus menang, ya, terhadap dosa-dosa di dalam dagingnya sendiri. Ia tidak memerlukan seorang tukang tengking dalam hal ini. Nah, perhatikan sekali lagi, ya, saya baca ini. Saat-saat seperti itu, Roh Kudus sedang membimbing hamba Allah itu ke dalam proses pendewasaan. Ia harus menang terhadap dosa-dosa di dalam dagingnya sendiri, dan ia tidak memerlukan seorang tukang tengking dalam hal ini. Banyak orang kadang-kadang memandang mentornya hamba Tuhan itu jadi ya tukang tengking. Tolong Pak, tengking saya Pak. Apa yang ada dong tengking. Kadang-kadang sudah, ya, Tuhan izinkan kalau kondisi ini, ya, Anda dalam kondisi sedang diproses oleh Tuhan, kadang-kadang nggak perlu, ya, tukang tengking, ya, tukang tengking. Kenapa? Masalah sesuatu yang dimunculkan yang sedang bereaksi dalam kehidupan Anda itu memang sedang dipakai oleh Tuhan untuk mengasah hidup Anda, betul? Itu dijadikan sarana untuk apa? Untuk mencapai sebuah pertumbuhan sampai Anda dewasa. Anda dikatakan dewasa kalau bisa mengatasi namanya masalah. Amin. Anda belum sempat bisa mengatasi masalah, Anda minta tolong orang lain untuk mengangkat masalah itu. Bagaimana Anda dewasa? Karena materinya diangkat oleh orang lain, betul? Nangkep ya? Nah, di sini tidak membutuhkan tukang tengking. Jadi nggak semua masalah itu langsung ditengking gitu loh. Tanya Roh Kudus dulu. Boleh nggak? Ya, ini khususnya para tukang tengking nih. Jangan lancang gitu ya. Jadi pahlawan kesiangan gitu. Semua ditengking gitu. Padahal itu diizinkan untuk orang itu bertumbuh, ya. Nah, beri motivasi, betul? Beri arahan, beri dukungan. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, betul ya? Nah, dampingi mereka, amin.
topang mereka, tapi jangan angkat masalahnya. Kenapa? Itu dipakai menjadi sarana untuk Anda bisa melihat dan bisa punya pengalaman bagaimana menang dari sebuah persoalan yang sedang Anda hadapi itu. Amin. Di sini tidak dibutuhkan ahli tengking, ya. Oke, berikutnya. Diperlukan kepekaan dari pihak konselor atau pembimbing rohaninya untuk tidak lancang menengking segala sesuatu, karena ia harus keluar dari lembah pertempuran pribadinya bersama Tuhan yang akan membawanya ke puncak kemenangannya ketika ia mampu menembus kulit pembungkus rohnya itu. Yang diperlukan adalah nasihat dan dorongan saja agar ia menang. Amin. Agar ia menang. Siapa di sini pengen jadi pemenang? Siapa di sini pengen jadi pemenang? Siapa di sini pengen masalahnya ditengking? Siapa di sini pengen masalahnya ditengking? Tolong Pak Gideon doain tengking masalah saya. Siapa di sini? Beda ya. Pelajarannya beda sekali. Amin. Banyak gereja-gereja menawarkan ya para orang-orang hebat, jago-jago tengking bereaksi. Siapa yang mau ditengking maju ke depan, cie gitu ya. Maju semuanya gitu ya. Pulang enteng gitu kalau macam. Karena apa? Orang penuh urapan tuh tengking. Memang kuk itu bisa dipatahkan dengan anointing tuh, dengan urapan. Wah. Tapi yang rugi siapa? Yang rugi Anda. Ya. Punya soal, punya materi, Anda buang, betul ya? Nah, Anda nggak ikut ujian lagi. Bagaimana Anda bisa lulus kalau nggak ada ujiannya, betul? Nah, oleh karena itu persiapkan, cari mentor-mentor yang mengerti, yang peka, ya, nggak asal lancang menengking, amin. Apalagi kalau mentor-mentor itu udah ketahuan cari popularitas dari tukang tengking, bisa juga. Jadi dia mengumpulkan urapan-urapan supaya jadi orang sakti, supaya diakui dia jadi raja tengking. Orang hebat yang bisa tengking ini tengking itu. Nah, Anda yang akan jadi barang eksperimennya dia. Ya. Nah, jadi dia numpang tenar terhadap semua masalah-masalah orang-orang ini. Nggak ada masalah yang nggak bisa saya tengking. Ya, bukan masalah bisa atau enggaknya sekarang. Betul? Tapi persoalannya perlu atau tidak, itu ditengking dulu. Ya. Saya katakan gini, ya. Enggak ada masalah yang abadi, amin. Enggak ada masalah yang terlalu kuat. Kalau Anda punya dasar kuat di dalam Tuhan itu. Bukan persoalannya dia harus keluar hari ini atau tidak. Tapi memang saatnya dia harus dikeluarkan atau tidak, ini persoalannya. Nah, ini dibutuhkan kepekaan mentor-mentor ini. Bapak Saudara yang sudah mulai ya membimbing anak-anak rohani, perhatikan. Kalau Anda ingin anak-anak rohani Anda bertumbuh, ya, jangan jadi hamba Tuhan yang lancang. Nengking asal nengking, itu enggak ya? Enggak nanya dulu kepada Roh Kudus, boleh atau tidak. Amin. Nah, walaupun Anda lihat ada orang sakit, Anda juga jangan lancang langsung disembuhkan gitu. Tanya lagi, Tuhan, gimana dengan orang itu? Saya tahu dia sakit. Maksudnya, boleh nggak disembuhkan? Kalau Tuhan bilang, aku mau dia sembuh. Anda menjadi perpanjangan, ya, mulutnya Allah untuk mengatakan, jadilah sembuh. Amin. Orang itu sembuh. Tapi kalau Tuhan bilang, jangan disembuhkan dulu. Supaya dia mengerti, dia harus lakukan apa. Dia harus bertobat dari apa. Itu tujuannya. Supaya ada proses, progres pertumbuhan yang membawa dia menjadi dewasa. Amin. Oke. Yohanes 12, ayat 24. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah. Itu prinsipnya, ya. Nah, kedagingan itu pengennya selalu yang enak-enak, betul ya? Dienakin. Nah, itu harus mati, jatuh ke tanah. Nah, nanti akan menghasilkan ya banyak buah dalam kehidupan Anda. 2 Korintus 12:9. Tetapi jika jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Satu kali, saudara, Paulus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, cabut duri dalam dagingku ini, gitu ya. Berapa kali dia berdoa? 3 kali. Tuhan, cabut duri dalam dagingku ini. Sekali lagi dia doa. Tuhan, ya, cabut duri dalam dagingku ini. Ya. Kenapa dia harus berdoa begitu 3 kali? Saudara, duri dalam daging itu nggak enak, betul ya? Ya, itu nggak enak, saudara. Ya, kesenggol sedikit itu, aduh, itu ya sakit sekali. Nah, Paulus merasa nggak nyaman dengan adanya duri di dalam daging itu. Saya nggak bicara tentang pengertian durinya, ya, karena ada berbagai macam ya interpretasi tentang duri yang dimaksud itu. Ada yang bilang itu penyakit, ya. Lah Paulus itu sakit mata katanya. Lah sehingga dia rabun gitu ya. Kalau baca firman mesti pakai hurufnya besar-besar. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu ya. Tapi Alkitab bilang ada seseorang, ya. Seseorang yang menggocoh dia. Jadi itu bukan penyakit sih. Tapi lebih kepada orang sebenarnya ya. Nah, nggak ada waktu untuk menjelaskan ini. Tapi kita lihat Paulus merasa nggak nyaman, ya. Dia minta untuk Tuhan menolong, mencabut duri dalam daging ini. Banyak orang kan begitu ya. Kalau Anda merasa nggak nyaman, ada sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupan Anda datang pada Tuhan. Bunyinya apa? Tuhan angkat, betul nggak itu? Cabut, betul? Mirip Paulus bukan? Siapa yang pernah begitu? Nah, jujur itu, ya. Nah, yang angkat tangan jujur, yang angkat kaki nggak jujur, nah, kabur. Ya, yang angkat tangan jujur, iya benar saya pernah begitu, ya, nggak apa-apa, ya. Itu manusiawi banget. Paulus saja seorang rasul besar, dia juga ngomong begitu, bahkan dia 3 kali ya. Nah, mungkin Pak Joni baru 2 kali ya, Paulus 3 kali loh, ya. Tapi apa jawaban daripada Tuhan? Ya, ketika Paulus berteriak seperti itu, apa kata Tuhan? Ya, nah, Tuhan menjawab apa? Tuhan berkata, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kayaknya Tuhan suka Paulus ngalami kayak itu ya. Amin. Ya, jadi kalau saya pakai bahasa harian begini loh, Paulus tuh bilang, Tuhan aku nggak suka, ini mengganggu saya, ini nggak enak, betul ya? Tapi Tuhan bilang gini, iya kamu bilang itu nggak enak, tapi aku suka, itu ada di dalam kamu. Hah? Saudara, coba ya, jadi Anda nggak suka sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda komplain dengan Tuhan, Tuhan bilang, kamu nggak suka, aku suka. Itu nggak itu? Aku suka. Itu yang aku harapkan, itu yang aku mau, itu yang aku kehendaki terjadi di dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya kamu menemukan sesuatu. Ya, supaya kamu menemukan sesuatu. Kalau aku ikuti kemauanmu, aku bebaskan hari ini, bisa sih, ya. Tapi kamu rugi. Kamu tidak punya kesempatan untuk menemukan sesuatu atau mengalami perubahan di dalam dirimu. Anda tahu, orang berubah bukan saat dia diberkati Tuhan, betul?
Orang berubah ketika dia mengalami sebuah masalah atau penderitaan. Ya, saya sudah lihat banyak. Ketika orang diberkati Tuhan, saya bilang, lu semakin rendah hati, itu ya kalau macam. Wah, sulit. Nasihati orang yang sedang diberkati itu sulit, ya. Tapi ketika dia hancur semuanya habis, dari rumah gedung rumahnya ada 4 sampai ngontrak di gang, ya. Ya, lalu ketemu orang malu. Satu kali Tuhan izinkan saya untuk melayani mereka, ya. Lalu dia bilang, Pak Gideon jangan bilang-bilang saya di sini ya, gitu. Saking malunya, gitu. Karena apa? Pernah jadi orang populer, pernah jadi hebat, ya. Oke, saya bilang saya jaga rahasia tentang rumahmu, tapi kamu harus terbuka dengan Tuhan, ya. Nah, Tuhan izinkan. Kamu suka nggak? Saya bilang ngalami seperti ini. Dia bilang nggak suka, Pak. Tapi Tuhan suka tuh. Kaget dia. Ini pendeta apa ini? Jadi waktu saya tanya, kamu suka ngalami kehancuran seperti ini? Ya nggak suka, Pak. Tapi Tuhan suka, saya bilang. Bingung dia. Nggak pernah ada pendeta ngomong gitu, Pak. Bahkan pendeta, aku juga nggak suka. Tapi kenapa Pak Gideon bilang, Tuhan suka? Nah, Tuhan mau melihat buahnya. Tuhan mau melihat hasilnya. Ingat ketika kamu jaya, ketika kamu hebat. Saya pernah ngomong apa dengan kalian? Kamu susah diomongin, saya bilang. Tapi sekarang dalam kondisi seperti ini, kalau kamu masih susah diomongin, kebangetan, saya bilang. Ya, keterlaluan namanya, betul? Apa yang kamu banggakan lagi? Gak ada lagi, betul? Nah, dalam kondisi sini, cuma satu. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Yesus harapan jiwaku. Baru begitu, ya. Tapi pada waktu dia kaya, lagunya apa? Berkat tercurah, 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 ya. Aku terima, aku terima, aku terima, aku terima, aku terima, aku terima. Nah, pas ngalami seperti ini, aku berserah. Aku berserah, air mata mengalir, gitu ya. Itu baik kata Tuhan. Amin. Kok nggak ada yang amin? Amin. Pak, ini ajaran aneh, gitu ya. Tapi harus diajarkan dalam rangka proses pendewasaan. Amin. Kalau Anda nggak mau dewasa, ya jangan dengerin. Tapi kalau Anda dewasa, ini rumusnya, ini kuncinya. Amin. Kuncinya apa? Tuhan izinkan, ya, sesuatu yang kebalik dengan apa yang Anda harapkan itu. Nah, supaya apa? Itu bisa membuat Anda berubah. Mazmur 65 ayat 3 sampai 6. Ya. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Ya, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami, engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Ya, nah, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesalahan-kesalahan ini, ya, sehingga Anda merasa nggak berdaya. Itu semua melampaui kekuatan Anda untuk Anda apa? Bisa mendekat masuk ke dalam Dia. Ya, nah, saudara. Walaupun Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan Anda, tapi Tuhan katakan juga dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Amin. Ya, bukan, ya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, nggak pakai telur, ya, nggak pakai ayam kalau nasi goreng, ya. Pokoknya nasi goreng aja lah. Biasa, amin. Nah, kata biasa Anda tahu? Siapa di sini biasa makan sehari 3 kali? Biasa ya? Nah, siapa di sini biasa angkat galon gitu ya? Nah, untuk dimasukkan ke dispenser gitu. Ada beratnya ya? Tapi biasa dong. Kuat nggak? Kuat. Itu ya, buktinya bisa. Bisa. Amin. Biasa. Pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Jadi semua yang boleh terjadi singgah dalam kehidupan Anda itu sudah difilter oleh Tuhan. Kalau Anda punya kapasitas 100 kg untuk mengangkat sesuatu, ya. Nah, pencobaan yang diizinkan masuk dalam hidup Anda nggak lebih dari 100 kg. Artinya Anda bisa, Anda mampu, betul? Kenapa penderitaan di bawah kapasitas kekuatan Anda itu nggak mampu Anda angkat? Karena Anda terintimidasi dengan ketakutan, dengan kecemasan. Alkitab berkata, ya. Nah, karena takut, kecilah kekuatanmu. Amin. Jadi orang takut itu, ya, itu menurunkan staminanya sehingga kapasitasnya jadi turun. Kenapa? Takut. Padahal dia bisa. Tapi dia dibayang-bayangin gimana kalau gagal, gimana kalau nggak berhasil, gimana kalau kalah. Amin. Itu takut, itu cemas. Nah, takut cemas itu roh. Bisa di-thinking, keluarnya, ya. Aku punya iman, anak Allah, ya. Aku berkata-kata karena aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Anda bisa deklarasikan hal seperti itu untuk mengusir semua ketakutan-ketakutan yang memperkecil kekuatan di dalam diri Anda. Bahkan Tuhan katakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu way out, jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan yang sama yang pernah menyertai Musa, menyertai nabi-nabi yang lain, ya. Dia juga menyertai kita hari ini. Kalau Anda membaca dalam Ulangan 20 ayat 4, Saudara, ya. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang. Bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan apa? Kemenangan kepadamu. Ya. Jadi ada namanya musuh. Tuhan izinkan Anda ketemu dengan musuh, diamprokin dengan musuh, gitu. Dengan tujuan Tuhan mau Anda keluar sebagai pemenang, ya, sebagai pemenang. Tuhan menyertaimu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah, 2 Korintus 2 ayat 14. Ya, 2 Korintus 2:14, ini ayat korelasinya. Sorry. Ya, 2 Korintus 2:14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Ya, kemana Kristus memimpin Anda? Ke sebuah jalan. Jalan apa? Jalan kemenangan. Anda tahu jalan kemenangan? Jangan bilang itu dekat kota, ada jalan kejayaan, kemenangan, kebahagiaan. Ya, nah, itu nama jalan di situ. Jalan kemenangan itu apa? Artinya, di tempat Anda ditempatkan oleh Tuhan,
di situ takdirmu nggak kurang dari seorang pemenang. Bahkan Tuhan bilang, nasibmu itu adalah lebih daripada pemenang. Yang berjuang siapa? Bukan Anda. Yang berjuang Yesus. Yesus yang di dalam dirimu itu, dia berjuang untuk membuktikan bahwa Anda bisa menang. Amin. Kalau Anda pakai kemanusiaanmu, Anda nggak akan menang. Tapi kalau Anda pakai manusia Yesus, hasil cloning Yesus itu, Anda akan mengalami dari kemenangan kepada kemenangan. Kenapa? Karena benihnya pernah diuji, betul? Ketika benih itu masuk ke dalam rahim Maria, jadilah manusia Yesus. Yesus penuh dengan pencobaan, bukan? Tapi Yesus nggak pernah kalah, amin. Yesus selalu menang. Sekarang Yesus yang sama, dia ada di dalam dirimu, betul? Dia boleh bermanifestasi, menunjukkan kemenangan di dalam dirimu. Sama seperti ketika dia masih menjadi manusia di bumi. Dia tak pernah kalah. Dia selalu menang. Nah, mengadopsi benih Yesus itu, 1 Petrus katakan, orang yang punya benih ilahi tidak terus-menerus atau tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena benih itu loh. Karena Yesusnya yang ada di dalam diri Anda. Perjuanganmu dalam progres itu sekarang modalnya bukan dirimu sendiri. Modalnya adalah Yesus. Aku lakukan ini karena Yesus yang menyuruh. Ya, Bapa yang menyuruh, Roh Kudus yang menginspirasi, yang mendorong aku. Ya, tidak ada lagi keinginan-keinginan, ambisi-ambisi di dalam diriku lagi. Amin. Berikutnya, saudara, bagian terakhirnya, ya. Tentang berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Ada perintah, ya. Ada perintah yang sering tak diindahkan oleh murid-murid Tuhan, yakni berjaga-jaga. Keadaan berjaga-jaga itu harus dilatih. Keadaan berjaga-jaga itu harus dibiasakan dalam hidup sehari-hari. Ya, lah, berjaga-jaga itu harus dilatih. Dan itu harus menjadi kebiasaan dalam diri kita. Apa makna, arti daripada berjaga-jaga di sini, saudara? Ya, berjaga-jaga dalam arti yang pertama, ya, siap, selalu dibangunkan Roh Kudus pada jam-jam tidur, di mana kuasa kegelapan suka beroperasi pada malam hari. Ya, jadi berjaga-jaga artinya siap dibangunkan Roh Kudus pada jam-jam tidur Anda. Siapa yang mengalami? Nanti dalam diskusi Anda boleh bagikan kesaksian, Pak, ya saya pernah dibangunkan Roh Kudus gitu untuk berdoa ini. Benar Pak, gitu. Ternyata ada sesuatu gini-gini. Untung saya bangun Pak. Kalau nggak bangun nggak tahu nasib daripada orang itu gimana. Jadi Tuhan itu kadang-kadang membangunkan Anda, ya, Roh Kudus membangunkan Anda pada jam-jam tidur. Karena apa? Di jam-jam malam itu biasanya roh, ya, kuasa kegelapan itu sedang beroperasi. Saya ingat ketika dulu, ya, saya ditugaskan untuk membuka gereja di Bali, ya, Rumah Doa Segala Bangsa. Itu awalnya seminar, ya, lalu saya ditinggal di situ 1,5 bulan, ya. Nah, jadilah gereja Rumah Doa Segala Bangsa di sana. Dilanjutkan oleh teman-teman. Nah, di situ, saudara, ya, saya bersama dengan beberapa orang asli Bali di situ itu sering ngobrol gini, akhirnya dapat pengertian. Nah, kadang-kadang saya malam itu lihat keluar gitu, kayak ada lampu gitu ya, kayak api itu terbang kok, tapi banyak. Terus saya bertanya sama beberapa orang, itu pesawat malam banyak ya? Di Bali itu banyak yang keluar negeri atau gimana berangkatnya malam gitu. Ya memang ada sih Pak yang berangkat malam gitu, tapi nggak sebanyak itu. Tapi itu aneh juga ya. Nah, lalu mereka cerita itu, Pak, di sini ini banyak orang-orang sakti ya, kayak dukun-dukun dan sebagainya itu, mereka saling melempar serangan, Pak, gitu ya. Lah, itu makanya kayak lalu lintasnya itu kalau malam itu padat. Lalu lintasnya padat sekali gitu ya. Wah, kalau masuk gitu. Akhirnya sebelum saya pulang itu saya ambil waktu ya bersama beberapa orang, yuk kita ke Pantai Kuta ya, malam-malam.
Nah, di situ kita memuji menyembah Tuhan, saudara. Ya, peperangan rohani ceritanya. Gempur teritorial yang ada di sana ini supaya apa? Pekerjaan Tuhan di sini mengalami kelancaran dan ada buahnya ya, yang luar biasa. Itu tujuannya dulu lah. Gitu. Sampai akhirnya saya pulang ke Jakarta, lalu digantiin sama teman yang lainnya, yang ditugaskan sebulan dan selanjutnya. Nah, jadi memang kuasa kegelapan itu banyak yang beroperasi di tengah-tengah malam. Ya, jadi kalau tidur jangan terlalu terlelap. Kalau sewaktu-waktu, ya tahu, dibangunkan Roh Kudus, apalagi yang di Kalimantan itu nggak tahu nih. Ini ada hamba Tuhan ya, ini dari Kalimantan hari ini ikut ya. Lah, jadi jangan asik tidur nih, ya di sana ya. Wah nanti kalau dibangunin, kenapa dibangunin ini ya? Lah mungkin ada apa yang harus Anda kerjakan. Ya, oleh sebab itu berjaga-jaga. Jaga, siap, ya Tuhan aku mau yang kau bangunkan, ya. Nah, saudara, Matius 26 ini contoh ya, 40 sampai 41, ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya? Nah, Yesus banguni muridnya yang sedang bobo, sedang tidur. Anda tahu saudara ya? Ini ceritanya sedikit mengenaskan. Ya, atau sedikit keterlaluan lah saya bilang ini. Jadi murid-murid itu yang notabene murid ini 12 yang dipilih, dikasih oleh Tuhan. Ini diajak berdoa di Taman Getsemani. Apa sih inti doanya apa? Yesus itu sedang berjuang, betul ya? Dikatakan di Taman Getsemani itu, dalam doanya Yesus itu sampai ketakutan luar biasa. Ya, pembuluh darahnya sampai pecah, betul? Lah, ada keringat keluar. Tapi keringatnya itu darah, saudara. Stresnya luar biasa. Kenapa? Dia mau masuk agenda Bapak. Dia harus naik ke salib itu. Untuk menanggung dosa manusia itu. Sampai dia menawar sama Bapaknya. Selama ini dia nggak pernah nawar sama Bapaknya, betul? Tapi kali itu sampai terpaksa bilang, Bapak kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu saja. Anda nangkep ya? Kondisi yang dialami Yesus. Sedang sedih. Sedang menderita. Sedang ada satu pergumulan yang begitu kuat. Nah, 12 murid itu harusnya menopang. Betul? Tapi, sementara Yesus berdoa, 12 murid itu bobo, tidur. Betul gak loh? Enak loh. Kok bisa tidur gitu loh. Lihat gurunya sedang menderita begitu. Ini kan keterlaluan banget ya. Nah, akhirnya Yesus berpaling kepada murid-muridnya ini, melihati mereka sedang tidur semuanya. Dan Yesus mengamati wajahnya Petrus, wajahnya Andreas, wajahnya ini dan semuanya. Aduh capek ya mereka itu gitu ya. Tapi walaupun Yesus melihat mereka wajah yang capek, Yesus nggak peduli. Loh. Banguni mereka. Loh. Bangun, 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 bangun. Bangun, 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 bangun. Gitu. Nah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging itu lemah. Wah. Lalu muridnya bangun. Muridnya bangun, betul. Habis itu terjadilah eksekusi. Ya, Yesus ditangkap, lalu digiring sampai akhirnya digiring ke kayu salib itu. Nah, jadi hal yang sama mungkin juga terjadi, saudara. Ya, pergumulan orang lain, Anda yang dibangunin untuk berdoa, ya, untuk orang itu. Ya, mungkin kalau satu hari nanti malam ya, tahu-tahu ya Pak Among dibangunin oleh Roh Kudus. Pak Among tanya, ada apa nih saya dibangunin? Kenapa Tuhan? Lalu Tuhan bilang, ya, doa untuk Bu Nastiti. Wah, ada apa? Ya, malam-malam nggak usah nelpon Bu Nastiti. Tanya Roh Kudus lagi yang bangunin Anda. Roh Kudus, ada apa dengan Bu Nastiti? Ya.
Nah, gitu ya. Jadi doa besok paginya boleh nih, Bu Nastiti, emangnya Bu Nastiti lagi ngapain, ada apa? Iya loh, gini. Tapi saya heran, setelah bangun kok enteng ya? Pak Among ketawa. Itu gara-gara satu malam saya dibangunin Roh Kudus loh Bu, gitu loh. Untuk doain Ibu, gitu loh. Oh terima kasih banget ya Pak Among, gitu. Lain kali sering-sering dibangunin ya, gitu. Nah, saudara, Anda kadang-kadang ditugaskan oleh Roh Kudus untuk hal seperti itu ya, berjaga-jaga. Ya, kalau Roh Kudus membangunkan Anda pada waktu Anda sedang tidur, ya. Nah, yang kedua, saudara, berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang tiba-tiba, ya. Karena kedatangan Tuhan kali yang kedua itu seperti pencuri, tidak tok-tok wow dulu, ya. Dia janjian dengan Anda, tahu-tahu dia datang. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, nah kita tidak tahu kapan itu saudara Tuhan datang kan? Digambarkan seperti 5 darah. Ya, 10 darah. Ya, ada 5 darah yang bijak, ada 5 darah yang bodoh. Betul ya? Nah, yang bodoh akhirnya nggak dapat pintu, betul? Nah, tapi yang bijaksana, dia bisa lolos ketika pengantin itu datang, ya, bisa menyongsong dan masuk menikmati, ya, malam perjamuan itu. Nah, kenapa 5 itu dibodoh? Ya, karena dia nggak punya persiapan. Kenapa yang bijaksana itu? Karena dia punya persiapan. Jadi disebut bijaksana karena punya persiapan. Ya, persiapan. Nah, persiapan inilah yang disebut berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga. Anda siap, betul? Nah, tetap siap berjaga-jaga. Banyak orang kadang-kadang itu ya berpikirnya tuh dalam kekhawatiran begini. Kapan ya Tuhan Yesus datang? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Gitu. Nanya terus, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Wah, gitu kalau macam itu ya. Padahal nggak ada orang tahu sedikit pun. Tapi kalau ada orang tanya sama saya, kadang Pak Gideon, ya, Pak Gideon kapan? Ya kira-kira Tuhan itu mau datang kembali. Jawaban saya cuma satu, simpel. Besok dia mau datang. Ya, besok dia mau datang. Artinya apa? Ini adalah hari terakhir. Besok ketemu Tuhan, toh? Kalau besok belum datang, tetap besok Tuhan datang. Jadi setiap hari, hari yang baru ini, pengharapan tetap sama. Besok Tuhan datang, gitu ya. Artinya Anda selalu ada dalam kondisi berjaga-jaga. Amin. Kalau Anda jadi orang bodoh, ya, seperti 5 darah anak yang bodoh, Anda menunda waktu, masih lama kok, betul ya. Nah, nantilah gitu dan sebagainya, menunda-nunda itu kebodohan. Enggak berjaga-jaga, ya. Nah, bagian terakhir, Saudara, berjaga-jaga dalam apa? Berjaga-jaga terhadap ajaran sesat, ya. Atau transfer roh lewat pikiran dan gagasan-gagasan, ya. Nah, Saudara, contoh ya, Saudara, dalam ayat Markus 8 sampai ayat 15 dikatakan begini. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, ya. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes, ya. Ada beberapa macam ragi sih sebenarnya, ya. Ada ragi Saduki, ada ragi Farisi, dan ada ragi Herodes, ya. Nah, itu semua sebenarnya bentuknya adalah ajaran, ya, paham. Orang Saduki, Saudara, ya, itu nggak percaya kebangkitan, ya, nggak percaya kebangkitan orang mati. Nah, itu ajaran-ajaran bisa itu. Nah, sekarang kita sudah banyak, ya,
ajaran-ajaran baru mulai muncul dan sebagainya. Ya, yang paling baru ini yang tadi itu yang saya sebut di atas, you know, tentang ajaran Kristen progresif, ya, hati-hati. Tentang hypergrace, hati-hati juga, betul ya. Nah, orang kadang-kadang memakai istilah rohani, ya, tapi sebenarnya ada unsur yang dibelokkan. Kalau Anda nggak hati-hati, Anda nggak tahu. Anda bisa terpeleset nanti karena Anda merasa itu wajar. Ya, hati-hati dengan ajaran-ajaran itu. Ya, supaya apa? Tujuan daripada penyesatan itu untuk menghentikan progres Anda, proses pendewasaan Anda ini, sehingga Anda nggak bisa diubah untuk mencapai sampai satu titik menjadi seperti Kristus nanti, ya. Nah, Bapak Saudara, akhirnya proses tentang pendewasaan sudah, ya. Sudah kita selesaikan malam hari ini. Nah, nanti hari Jumat kita akan masuk ya tema yang baru, yaitu judulnya adalah tentang keinginan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya. Oke, Saudara.